Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani sebagai mahasiswa ekonomi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari dosen mata kuliah manajemen keuangan. Pertanyaan yang pertama, kenapa keuangan syariah lebih maju di London, Inggris daripada di Indonesia? Peluang bisnis keuangan syariah di Inggris makin berkembang seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Bahkan, penasihat kebijakan keuangan pemerintahan Inggris menyatakan Inggris kini telah menjadi pusat perbankan Islam di Eropa. Sistem itu berkembang berkat dukungan politik pemerintah Inggris yang melihat pelaksanaan sistem ini sebagai peluang bisnis. Menurut saya, peluang bisnis keuangan syariah di Inggris berkembang seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, sistem yang dibangun menekankan keterbukaan dan pengelolaan perbankan dan lebih rasional dalam mengambil keuntungan bisnis keuangan perbankan. Sementara di Indonesia, sistem ini bergerak dari microfinance, kemudian baru naik ke level kebijakan negara yang terjadi di Indonesia. Di Asia Tenggara, sistem ini berkembang dan stabil karena tidak menerapkan bunga sehingga tahan terhadap krisis. Bagaimana prospek keuangan syariah setelah COVID-19? Industri keuangan syariah masih mendompleng pada sistem dan tatanan kelembagaan keuangan konvensional, baik di sektor perbankan syariah maupun pasar modal. Atas stigma dan realita tersebut, industri keuangan syariah seakan bermetamorfosis. Karena itu, sebelum datangnya wabah COVID-19, tren yang mulai nampak adalah bergesernya instrumen keuangan syariah yang lebih ramah sosial ekonomi dengan menggabungkan proporsi komersial dengan dampak inklusi keuangan dan sosial. Lalu bagaimana tatanan industri keuangan syariah pasca COVID-19? Setidaknya ada 5 dimensi yang akan berperan. Pertama, evolusi pranata sosial. Hal ini akan berdampak pada cara pandang hidup dan pergeseran preferensi sosial di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian darinya. Kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Seiring dengan poin pertama di atas, ditambah dengan meluasnya digitalisasi, cara berbisnis, metode kerja, dan transaksi keuangan juga dapat berubah drastis. Kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Seiring dengan poin pertama, ditambah dengan meluasnya digitalisasi, cara berbisnis, metode kerja, dan transaksi keuangan juga dapat berubah drastis. Yang ketiga, kemunculan jenis aset-aset baru. Realitas akan era digital baru akan mengubah pengertian aset. Konsekuensinya, landscape dan building blok kontrak keuangan syariah akan menemukan keseimbangan baru. Yang keempat, prospek lahirnya mata uang global baru. Momentum kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi money tidak bisa negasikan. Kombinasi cryptocurrency dan teknologi blockchain akan kian menemukan momentumnya. Kelima, pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Pandemi telah mengungkap ketergantungan dunia yang cukup akut terhadap Cina yang mengendalikan sepertiga rantai pasokan global. Perusahaan juga akan lebih terpacu untuk melokalkan atau membuat regionalisasi rantai pemasok merek. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.